Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kami akan melakukan penelitian di SMK Bina Wisata Lembang mengenai absensi di sana, dan pemberangkatan pertama kami menuju Terminal Ledeng, dan sekarang kami ada di Terminal Lewi Panjang. Sebenarnya kita gak sendiri, ada beberapa teman-teman juga dari kelompok kami. Nanti kita kenalan sama mereka, oke? Di sini kita kenalan dulu, ada Nadila, diri dong. Ada Nadila guys. Terus ada siapa? Tania, halo. Terus di sini Azahra. sama siapa? Diana. Oke, jadi sekarang kita udah ada di bis menuju ke Sekolah SMK Bina Wisata Lembang, dan sekarang jam 9.53, mudah-mudahan gak kesiangan. Jadi ikutin terus perjalanan kami. Bye. Sekarang kita udah sampai di Terminal Ledeng. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tujuan akhir kita, yaitu SMK Bina Wisata Lembang. Jadi ikutin terus perjalanan kelompok kami. Oke, kita udah sampai di sekolah SMK Bina Wisata Lembang. Ikutin kita masuk yuk. Baik, di sini kita sudah sampai di sekolahnya, di dalam sekolah, dan kita akan langsung mewawancarai pihak yang ada di sekolah mengenai absensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari SNIMIK Madira datang ke sini untuk mewawancarai tentang penelitian sekolah. Ya, itu untuk aplikasinya yaitu tentang absensi sekolah. Jadi untuk yang pertama-tama ada berapa murid Pak di SMK Bina Wisata ini gitu? Kalau untuk keseluruhan itu jumlah siswa tuh kurang lebih itu ada 1.200, lebih tepatnya mungkin 1.230-an. Itu untuk jumlah siswa seluruh siswa di SMK Bina Wisata. Untuk absensi tersendiri di sini kira-kira melakukan seperti apa Pak? Kayak kan biasanya ada yang pakai card, terus aplikasi, ya. Ada yang manual. Nah, di sini menerapkan seperti apa? Oke, kalau di sekolah kami di sini di SMK Bina Wisata itu menerapkan absensi menggunakan kartu pelajar. Jadi kartu pelajar di kami itu tidak hanya sebagai identitas, tapi sebagai juga absensi di depan. Karena membiasakan seperti industri, ketika ada pekerja depan kan harus absen kayak gitu. Nah, sebenarnya diarahin ke sana, tujuannya ada absensi di depan menggunakan kartu atau ID kartu itu untuk memudahkan juga pencatatan gitu. Dan di absensi sana juga sebenarnya nggak hanya sekali absen, jadi ada absen masuk dan juga pulang ada absennya juga kayak gitu. Dia otomatis sendiri sih gitu. Selebihnya kadang ada juga siswa yang lupa bawa kartu, nah sehingga dialternatifkan yaitu secara manual gitu absennya. Jadi si petugas yang di sana ada piket guru kan di depan, nah dia memasukin listnya gitu secara manual gitu. Yang biasa harus scan tapi dia secara manual kayak gitu. Atau ya dipisahin tuh ditulis secara tertulis lah kayak gitu kalau yang nggak bawa kartu kayak gitu sih. Nah, terus satu lagi absensi ini tuh bisa terkoneksi ke orang tua, misalkan bisa nge-broadcast mau via WA atau misalkan SMS atau apa. Nah itu sih sebenarnya harapannya gitu. Jadi ketika siswa mengabsen, nah ketika siswa melakukan absen itu
langsung ada notif ke orang tua. Nah, Jadi itu bisa lebih baik. memantau. Ya, nah itu sih yang PR banget kalau pengen kayak gitu sih, lebih idealnya seperti itu. Cuman karena keterbatasan juga, jadi kita hanya sebatas itu hanya mencatat dan juga ya itu aja sih. Oke, jadi tadi kita telah selesai melakukan wawancara bersama guru dan siswa-siswi di sana. Menyenangkan, terus kita have fun juga. Jadi banyak banget ilmu yang kita dapetin di sana. Jadi kita juga tadi berdiskusi sama guru-guru di sana mengenai proyek yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi ikutin terus perjalanan kelompok kami sampai selesai. Later. Baik, ini adalah alat absensi yang digunakan di SMK Bina Wisata Lembang. Saya akan mencontohkan tata cara mengabsensi pada alat ini. Ini absensi digunakan pada saat datang ke sekolah dan pulang ke sekolah. Saya akan menggunakan ID card mahasiswa saya sebagai contohnya. Pertama, untuk ketika datang kita mengetep kartunya di sini, nanti akan muncul nama di layarnya, dan ketika pulang nanti mengetep kartunya di bagian sini. Seperti itu. Nanti namanya akan muncul di situ dan akan langsung terdaftar di aplikasi tersebut. Years later. Oke, jadi hari ini tanggal 8 Juli, tepatnya hari Senin, jam 3:11, akhirnya kelompok kami, kelompok 5, berhasil membuat dan mengaplikasikan sebuah aplikasi absensi di sekolah SMK Bina Wisata Lembang. Dengan segala kesulitan kami melakukan riset, penelitian, dan ini pertama kali juga kita semua melakukan riset dan penelitian mengenai absensi ini. Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan tentang keluh kesahnya meneliti dan membuat aplikasi pertama kali. Mungkin kita mulai dulu dari siapa yang mau? Oke, mungkin dari Yaspi dulu kayaknya ya, yang mendesain Figma. Mungkin bisa diceritain kesusahannya apa aja, karena dari pembuatan Figma ini, dari ngedesain segala macam, bisa diceritain ke teman-teman. Silakan. Oke, jadi untuk kesulitannya, untuk yang pertama itu karena mungkin saya tidak punya pengalaman untuk mendesain gitu ya. Karena kan saya walaupun dulu sekolahnya anak IT itu, tapi saya lebih suka ngoding itu, lebih suka bikin website dibanding bikin desain gitu. Jadi untuk membuat desain Figma-nya tuh kesulitannya karena tidak ada pengalaman desainnya gitu. Jadi mungkin banyak beberapa item-item yang mungkin tidak sejajar gitu dan tidak seukuran. Ya itu mungkin karena kesalahan saya dari awalnya gitu ya. Terus yang kedua itu saya tuh bikin Figma tuh tidak lihat YouTube gitu ya. Itu benar-benar otodidak gitu. Jadi coba-coba beberapa tools-toolsnya, dan ya kejadiannya seperti itu. Jadi tidak banyak item yang mungkin tidak sejajar gitu. Dan yang ketiga itu karena tidak ada referensi dari aplikasi absensi gitu. Bukan tidak ada, mungkin lebih tepatnya kayak belum menemukan yang sama gitu dengan aplikasinya, yang mungkin lain. Sebanding.
ya yang sebanding mungkin ya, sekitar sebanding dengan yang ingin saya buat. Jadi ya itu untuk yang ketiganya ya. Dan yang mungkin yang keempatnya ya saya tuh nyoba tutorial akhirnya kan, karena kebingungan juga akhirnya kan nyoba lihat di YouTube. Nah ternyata YouTube tuh ada caranya kan untuk biar Figma tuh sejajar tuh ada cara-caranya gitu. Nah tapi karena di YouTube, karena itu udah salah dari awalnya, jadi sama sayanya dibiarin aja kayak gitu. Jadi tetap aja di Figma-nya tidak sejajar gitu. Terus udah sih itu aja sih paling. Sama paling kesulitan yang paling utamanya memang teman-teman saya juga belum belajar Figma, jadi saya berusaha sendiri. Nah, jadi itu tadi dari Aspia. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Diana, keluh kesahnya melakukan pembuatan aplikasi ini dari awal sampai akhir gimana? Bisa diceritakan? Baik kan, langsung aja ya. Saya di sini di kelompok ini saya ditugaskan sebagai notulen. Jadi tugas saya merangkum perkataan pas lagi wawancara. Jadi ya menurut saya itu tidak terlalu sulit, dan ya saya senang menjalankan tugas ini. Ya udah, itu aja sih. Nah, oke. Jadi gitu aja. Ya. Oke, gitu aja. Mungkin kita tanya lagi sama Hadiat nih. Hadiat gimana Hadiat? Ada kesulitan nggak atau mau ngasih kesan sama pesannya selama kita melakukan kerja kelompok tentang membuat aplikasi ini? Bisa diceritakan, sharing-sharing. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan selama perjalanan ke SMK Bina Wisata Lembang. Jadi dari jam 8 pagi kita sudah berkumpul di stasiun Terminal Loy Panjang. Terus belum lagi kita harus menunggu bus untuk ke Terminal Ledang. Butuh waktu beberapa jam lah untuk menunggu bus. Lalu kita melakukan pemberangkatan ke Terminal Ledang. Terus setelah sampai di Terminal Ledang, kita harus menggunakan kendaraan lagi untuk ke SMK Bina Wisata. Dan kita memilih memakai GrabCar atau angkot bisa. Dan setelah sampai di sana, waktunya hampir mepet ke jam pulang siswa dan siswi di sana. Untungnya masih ada anggota OSIS yang lagi bekerja lah di lingkungan sekolah. Dan untung kita masih bisa mewawancarai siswa-siswi yang ada di sana. Dan mungkin kita salah memilih juga sebenarnya. Sekolahnya terlalu jauh lah dari kampus. Terus nanti dan pulangnya sampai mepet-mepet maghrib lah. Ya udah paling segitu. Oke, nah jadi sebenarnya kalau diceritain pasti banyak banget lah kekurangan sama kelebihan kita. Jadi mungkin kalau semuanya cerita kayaknya satu video ini sama pesan dan kesan aja. Kayaknya hampir sama juga kayak Tania, Nadila, Zahra juga sama lah. Karena ya seru juga karena kan ini pertama kali juga kami melakukan penelitian dari awal, dari penelitian, observasi, terus ngedesain sampai semuanya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya aplikasinya sekarang sudah berjalan di sekolah tersebut dan lancar dan dapat apresiasi juga. Jadi ya cukup puas dengan hasilnya dan semoga kedepannya kita juga bisa belajar dari sekarang, bisa lebih baik lagi, terus bisa mengembangkan lagi apa yang kurang dari sekarang. Jadi dijadikan pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5.
kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ditutup aja. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup makan? Boleh, Ajara. Silahkan. Mungkin kita jauh-jauh, kenapa jauh-jauh ke sini gitu ya, ke Lembang, ke SMK Bina Wisata Lembang. Selain dari ada alumninya juga, kita juga sambil mendekatkan diri gitu sama sesama teman. Karena mungkin dari awalnya kita kurang kenal atau kurang dekat, jadi lebih ngedeketin diri sama sesama kelompok gitu. Mungkin sekian dari aku. Nah, jadi itu kayaknya udah, karena waktu udah lumayan sore, jadi kayaknya kita tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. YouTube. Nanti saya Stop it. Get some help. Baik, ini adalah A few moments later. Oh my God!